Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adi Wijaya dengan NIM 333219118. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program kecerdasan buatan dalam pendeteksi COVID-19 dengan menggunakan pendeteksi secara X-ray. Nah, di sini kita disuruh untuk mengklasifikasi apakah datasheet yang ada di codingan ini. Datasheet itu ada tiga klasifikasi, yaitu adalah yang pertama itu ada COVID-19, yang kedua itu ada normal, yang ketiga itu ada pneumonia. Jadi kita suruh mengklasifikasi jenis penyakit yang diderita pasien dengan menggunakan X-ray. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tapi ini masih gambarnya. Ini kan yang sudah diklasifikasi. Kita disuruh untuk mencari klasifikasi yang benar, karena ini belum tentu klasifikasinya itu sesuai dengan jenis penyakitnya. Maka kita suruh dalam program kecerdasan buatan ini, kita disuruh untuk membuat program untuk mengklasifikasinya secara benar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita memulai program, kita harus menginstal dulu nih library-nya, yaitu adalah ada Scikit-image, Skylern, OpenCV Python, Seaborn, Keras, TensorFlow, IPython, Pydot, Pydot+, dan Pydot.ng. Setelah kita install library-nya, maka kita pertama yang harus dilakukan adalah memulai program preprocess image. Nah, dalam program ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memproses gambar yang tadi, gambar klasifikasi tadi, X-ray paru-paru, agar bisa diolah oleh program. Nah, jadi datasheet ini berisi 3 klasifikasi, yang dimana masing-masing klasifikasinya itu ada 140 gambar. Jadi kalau di total di sini kan ada 3 klasifikasi, jadi ada 420. Jadi kita suruh mengklasifikasi apakah 420 gambar itu sesuai dengan jenis penyakitnya atau tidak. Nah, proses image ini berfungsi untuk memproses gambar agar bisa diolah oleh programnya. Nah, maksudnya diolah tuh gimana? Nah, di sini tuh ada resize. Resize itu dia untuk mengubah ukuran si foto, karena kita mengodingnya harus sesuai ukurannya, yaitu 512 kali 512 pixel. Makanya nanti foto dari foto paru-paru yang sudah di X-ray akan di resize menjadi 512 kali 512 pixel. Yang selanjutnya kita mengubah warnanya dengan pakai library SkyMatch Color, yaitu kita mengubah warna RGB, yaitu red, green, blue, atau yang berwarna to gray, menjadi abu-abu atau hitam putih. Nah, karena kita fungsinya apa diubah menjadi hitam putih, agar bisa terlihat dengan jelas paru-paru yang sudah di X-ray itu masuk dalam klasifikasi penyakit apa. Nah, setelah kita buat program preprocess image, selanjutnya kita harus membuat program, yaitu adalah extract feature. Nah, dalam extract feature ini fungsinya adalah untuk mengekstrak fitur masing-masing gambar agar bisa dikelompokkan. Nah, jadi dalam program extract feature ini kita tuh membuat pengelompokan dalam gambarnya agar bisa sesuai dengan klasifikasinya. Contoh misalnya kayak contoh misalnya dalam GLDM sama contohnya misalnya GLDM sama GL
change. Nah, nanti kita berfungsi nih, misalnya yang pneumonia itu ciri-cirinya apa, dan kalau misalnya yang normal itu ciri-ciri dalam parunya seperti apa. Nah, kita kelompokkan di extract feature. Jadi kita membuat fitur untuk bisa mengkelompokkan si jenis penyakitnya itu, apakah dia termasuk paru-paru yang mengenai gejala COVID-19 normal atau pneumonia. Lanjut, kita membuat program evaluasi atau evaluate. Evaluate feature yaitu programnya untuk mengevaluasi apakah pembagian si klasifikasi jenis penyakit ini sudah sesuai atau belum. Nah, setelah kita membuat programnya, lalu kita buat train model. Nah, train model ini fungsinya buat apa sih? Train model ini fungsinya adalah untuk melatih program kecerdasan buatan yang kita buat ini sesuai, maksudnya bekerja dengan baik atau tidak, serta dapat mengevaluasi modul yang telah dibuat. Jadi modulnya ini maksudnya ada 3, train, test, sama evaluate. Nah, fungsinya yaitu ada masing-masing. Yang pertama ada tes. Kita tes dulu gambar ini apakah sesuai dengan ukurannya, jenis warnanya, lalu apakah dia sesuai dengan klasifikasi, kita kelompokkan sesuai klasifikasinya. Lalu kita evaluasi apakah dia sudah benar masuk ke evaluasi yang diinginkan. Misalnya dia yang harusnya pneumonia, apakah sesuai. Lalu kita train lagi, kita coba lagi agar tidak terjadi kesalahan atau persentase error. Nah, di sini ada pembagiannya. Jadi misalnya test size, ukuran testing dari si program kecerdasan buatannya itu adalah 0,2 dengan random state 1. Nah, jadi 0,2 jadi misalnya 20% dari jenis datasheet yang kita punya. Lalu yang kedua itu ada evaluate. Evaluate test size-nya adalah 0,25 atau 25% dari total data sheet yang ada. Nah, sisanya adalah testing, yaitu mungkin kalau misalnya dari 100%, 100 dikurang 20 dikurang 25, itu sisanya 55 ya. Jadi total data testing yang dibutuhkan dalam program kecerdasan pengklasifikasian pendeteksi COVID ini ada 55% dari total datasheet yang ada. Yaitu jadi dia random juga ya. Jadi 55 data yang ada dari 55% dari 420 data yang dites secara acak atau random. Nah, setelah itu kita bagi-bagi apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, jadi kita bagi-bagi nih apakah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita melabeli datasheet paru-paru yang akan dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada COVID-19, yang kedua itu ada normal, sama yang ketiga itu ada pneumonia. Kita tandai satu-satu jenis paru-paru itu dengan label. Jadi yang pertama yaitu adalah post label 0. Post label 0 itu adalah positif COVID-19. Nah, selanjutnya yang label 1 itu dia adalah positif label normal. Nah, yang ketiga itu ada positif label 2. Nah, ini seharusnya bukan COVID-19 ya, tapi dia pneumonia. Jadi untuk label 0 itu positif COVID-19, yang satu itu normal, dan yang pneumonia itu labelnya 2. Karena pneumonia sama COVID-19 mirip-mirip ya. Oke, setelah kita buat programnya, maka kita menjalankannya secara berurutan. Yang pertama kita harus merunning atau menjalankan program dari proses image, karena tadi kita membuatnya berurutan ya. Jadi proses image, extract, evaluate, baru si train modelnya.
Nah, sudah 139, kita tunggu sampai 140. Nah, sudah berhasil. Nah, kenapa kita harus menunggu sampai 140-an data? Karena tadi di setiap datasheet, di setiap pengelompokan datasheet jenis paru-paru, yaitu adalah COVID, ada normal sampai pneumonia, itu ada sekitaran 140-an gambar di satu pengelompokannya. Jadi kita harus mengekstrak masing-masing pengelompokan datanya, seperti itu. Setelah kita mengekstrak masing-masing datanya, kita harus mengevaluasi apakah pembagian klasifikasi ini sudah sesuai atau belum. Nah, kita run programnya, kita tunggu kembali sampai programnya berjalan. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita run training modelnya. Nah, setelah sudah, ini kita percepat saja. Jadi, di sini ada training atau ada klasifikasi yang dibagi untuk melihat apakah dia sesuai atau tidak, yaitu adalah tingkat akurasinya. Tingkat akurasinya yaitu 0,9. Nah, menurut referensi jurnal yang ada, kategori akurasi 0,9 sudah termasuk dalam kategori program yang baik. Jadi, program yang kita jalankan sudah tergolong program yang baik. Nah, di sini ada step loss-nya itu 0,2. Nah, kalau kita mau melihat hasilnya, yaitu hasilnya ada di sini nih. Konvolusi matriks. Nah, data hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kita kan yang tadi saya bilang dalam train model dibagi menjadi 3, yaitu data tesnya itu ada 0,2, valuasinya 0,25, dan trainnya tuh 0,55. Jadi di sini totalnya sekitaran 80-an. Ada 84 data. 84 data itu dari mana? Dari si trainingnya itu kan ada 55%. Jadi kita mentraining data acak yaitu 84 data. Selanjutnya di sini ada pembagiannya. Jadi tingkat range-nya misalnya dari 0 sampai 30. Jadi semakin banyak gambar yang termasuk dalam klasifikasi ini, maka warna dari angkanya akan semakin gelap. Contohnya, untuk label COVID-19, di sini ada 26 sampel yang diuji. Nah, kebenaran tabelnya untuk yang COVID-19 itu ada 25 yang benar-benar dia termasuk ke dalam kategori COVID-19, paru-paru dengan COVID-19. Nah, tapi di sini ada miss sedikit, yaitu ada 1 orang yang ternyata diklasifikasi sebagai pengidap pneumonia. Maka di sini bisa dikategorikan sebagai false label. Untuk yang paru-paru normal, di sini ada 35 data yang diambil secara acak. 35 data paru-paru. Nah, ternyata yang benar-benar mengidap normal ada 31, dan persen errornya ada 4 orang yang ternyata mengidap pneumonia. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang klasifikasi yang dilabeli data yang dilabeli sebagai pneumonia, yang ada 23 data acak. Nah, ternyata dari 23 data yang dikelompokkan sebagai yang dilabeli sebagai penyakit pneumonia itu benar-benar sesuai, yaitu tidak ada false labelnya. Benar-benar semuanya itu 0. Jadi tidak ada miss sedikit pun, tidak ada error. Jadi bisa disimpulkan dalam program ini tingkat akurasinya adalah 0,9 yang dapat dikategorikan programnya sebagai baik.
mungkin ada sedikit kesalahan atau miss atau loss dalam sini karena mungkin ada sedikit miss atau loss atau kesalahan dalam program ini. Namun secara garis besarnya program ini sudah tergolong program yang baik dengan kita menguji 84 sampel data secara acak di klasifikasi paru-paru. Kita mengklasifikasi apakah paru-paru dalam menggunakan sinar X-ray itu sesuai dengan jenis penyakit yang diinginkan. Dan ternyata dari 84 data yang diambil secara acak, tingkat akurasinya 0,9 dan bisa dilihat hampir sempurna ya, walaupun di COVID-19 ada miss 1 dan untuk yang normal ada miss 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.